Hembusan napas panjang Alex tertunduk dalam diam. Sudah sekitar 2 jaman dia datang ke villa itu dan langsung berbicara empat mata dengan sang ayah, yang sekarang terduduk di sofa saling berhadapan. Dan sekarang ini dia mendengarkan akhir dari semua cerita yang dipaparkan oleh lelaki di hadapannya. Kenapa? Papa mau melakukan hal repot seperti ini? Hanya karena ingin memenuhi keinginan anak tak berguna sepertiku. Sejenak Adirga hanya menatap dalam diam, sampai kedua netranya bertemu tatap dengan sang anak. Dia menghela napas pelan sebelum menjawab dengan senyuman tulus terulas di bibirnya. Karena aku ingin melihat satu-satunya putraku bahagia. Seperkian detik Alex tertegun dan mendesah pelan. Dia memalingkan muka ke arah lain menghindari bersitatap. Papa tahu akibatnya jika hal ini ketahuan oleh kedua keluarga itu. Ya, kalau gitu kita jangan sampai ketahuan, balas Adirga bernada santai. Alex kembali menatap orang tuanya dengan tatapan cemas, gelisah, dan tajam, yang malah ditanggapi dengan kekehan pelan dari Adirga bersikap tetap santai walau dalam hati dia sedikit merasakan kecemasan. Tenanglah Al, semua akan baik-baik saja. Kau pasti capek kan sehabis perjalanan jauh? Istirahatlah, kita bahas lagi nanti. Hembusan napas kasar Alex membuang muka. Baiklah, tapi Papa janji, jika ada berita lain, tolong libatkanlah aku. Yang dibalas manggutan dari Adirga walaupun hati berkata lain. Dasar anak bodoh. Mana mungkin aku melibatkan orang yang ingin aku lindungi dan sayangi. Alex beranjak berdiri sejenak, dia menatap tak terbaca pada ayahnya sebelum berbalik melangkah ke arah pintu keluar. Namun baru juga tangannya hendak meraih handle pintu, dia kembali berbalik. Dia ditempatkan di kamar mana? Adirga yang tahu yang dimaksud anaknya siapa, dia menjawab. Di lantai atas, kamar ujung sebelah kanan. Ada senyuman terbersit di sudut bibir Alex sambil menganggukkan kepala sebagai salam. Kalau begitu, Papa juga selamat istirahat. Dia berbalik lagi meraih handle pintu hendak keluar. Al, panggilan itu menghentikan pergerakan Alex yang hendak memutar kenop pintu. Dia berdiri dalam posisinya tanpa menoleh ataupun menyahuti. Si Joseph mungkin masih ada di sana. Jadi hati-hatilah. Ini mungkin tak akan mudah bagimu. Tapi tenang saja, setelah Papa berbicara dengannya lagi, dia tidak akan bisa melanggar janjinya. Setelah mendengar perkataan peringatan tersebut, Alex memutar handle pintu dan keluar ruangan meninggalkan Adirga sendirian di sana. Saat ini Alex tengah berjalan di tiap lorong ataupun koridor berpilar besar, melewati banyaknya ruangan serta kamar. Dan setiap langkah kakinya itu, dia selalu menerima salam hormat dari para bodyguard yang berjaga di setiap sudut ruangan. Alis Alex sedikit terangkat sebelah melihat para lelaki berjas hitam yang kekar dan gagah berwajah datar itu. Apa penampilan mereka seperti ini saat menculik Rikanza? Seperti apa ya reaksi dia saat diculik? Apa dia ketakutan? Batin Alex membayangkan raut muka Rika yang ketakutan namun juga mengoceh marah-marah. Mungkin tidak. Saat terluka pun dia masih bisa tertawa. Senyuman tipis terukir di bibir Alex seiring langkahnya sudah menapaki lantai 2. Dia berbelok arah ke sebelah kanan seperti yang diinstruksikan. Apa itu kamarnya? Gumam Alex melihat pintu di ujung sana yang dijaga oleh banyaknya bodyguard elit, yang mungkin sekitar 8 orangan. Dia melangkah mantap dan lebar bertujuan ke pintu tunggal itu. Namun saat dia sudah semakin dekat ke pintu tujuan, tiba-tiba pintu itu terbuka yang sontak Alex langsung bersembunyi ke pilar besar di dekatnya. Pak Joseph menutup pintu dan berbalik. Jangan biarkan seekor tikus pun masuk ke kamar. Peringatan dia bernada tajam dengan raut wajah dingin. Baik, Prof, sahutan salah satu bodyguard yang berjaga paling dekat dengan pintu. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Joseph melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Sepertinya benar yang dikatakan Papa, ini tidak akan mudah. Gumam Alex dalam hati yang masih bersembunyi hanya bisa menunggu si lelaki paruh baya tampan tersebut untuk pergi menjauh. Tidak butuh waktu lama seusai memastikan Joseph menuruni anak tangga.
Alex keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan berjalan ke pintu tujuan. Begitu pintu tersebut semakin dekat, para bodyguard yang di sana yang melihat kedatangannya langsung membungkukkan bahu sebagai salam hormat. "Malam Tuan Muda," sambutan mereka. Alex mengangkat sebelah tangan sebagai tanda menerima salam. "Apa dia ada di dalam?" "Benar, Nona Rikanza ada di dalam kamar ini." "Apa ada yang hendak Tuan Muda sampaikan? Biar kami yang akan menyampaikannya," kata bodyguard yang tadi sempat menjawab perintah dari Joseph. "Tidak, biar aku yang akan berbicara langsung dengannya." "Oh, Tuan Muda, maaf, tapi apa kau lebih mematuhi tamu itu dibanding aku yang sebagai tuanmu sendiri?" Penekanan Alex sudah beraut muka dingin dengan tatapan tajam mengintimidasi. Seketika para bodyguard di sana langsung menundukkan kepala takut. "Maafkan kami telah menyinggung Anda, Tuan Muda. Kalau begitu silahkan masuk. Kami akan memberi sinyal jika tamu itu datang kemari." "Beritahu dia, ada yang berkunjung," perintah Alex mengadikkan dagu ke arah pintu. "Baik," salah satu penjaga segera mengetuk pintu. "Nona, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Hanya ada keheningan membentang yang tidak ada jawaban apapun dari dalam. Alex kembali memberi kode agar diketuk lagi. Yang segera penjaga itu pun mengetuk pintu lagi dan berkata, "Nona, apakah beliau sudah boleh masuk?" "Iya." Akhirnya ada sautan dari dalam menciptakan senyuman senang dari sudut bibir Alex. Dengan sigap penjaga tadi membukakan pintu kamar dan mempersilahkan dengan gerakan tangan. "Silahkan Tuan Muda." Alex melangkah melewati dua penjaga di depan pintu itu dan memasuki ruangan. "Tuan Sekretaris," sapaan Rika begitu melihat sesosok orang yang mengganggu dirinya yang hendak tidur. Masih dengan senyuman mengembang di bibir, Alex berjalan mendekati si gadis yang berada di atas ranjang itu. "Anda kok bisa ada di sini?" Rika bertanya masih dengan tatapan tak teralihkan menatap wajah tampan lelaki tersebut. Alex mendaratkan bokongnya ke sofa tunggal dekat ranjang. "Bagaimana kabarmu? Mereka tidak memperlakukanmu dengan kasar, kan?" "Oh, maksud saya baik-baik saja." "Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa Anda bisa ada di sini?" Gelagapan Rika masih menatap bingung akan kehadiran lelaki tersebut. Alex tersenyum melihat kebingungan di wajah cantik gadis itu. "Apa salah kalau aku datang menemui kekasihku?" Ucapan tersebut sontak menciptakan rona merah di kedua pipi Rika membuat Alex yang melihatnya dibikin gemas. Sangat cantik. Batin Alex terpesona. Saya belum menyetujuinya loh." Ucapan Rika menundukkan pandangan karena malu. Alex terkekeh pelan dan ingin menggoda. Sengaja dia mencondongkan tubuh sehingga jarak mereka cukup dekat dan berkata, "Belum? Itu artinya kau setuju kan menjadi calon istriku?" "Hah?" Kepala Rika langsung bergerak cepat mendongak, yang berhadapan tepat di depan wajah Alex. Sampai dia dibuat memerah padam, dan terpaku membeku oleh karena jarak muka mereka sangat dekat, hanya beberapa sentimeter saja. Walau jantungnya terasa sangat berdebar kencang, Alex malah menyunggingkan senyuman menikmati, dan tanpa sadar tangan dia terulur menyentuh sisi wajah Rika. "Kau akan menjadi istriku," bisik Alex di sisi wajah yang tepat di telinga. Suara debaran di jantung Rika bertambah cepat seiring kedua mata dia melotot tak berkedip oleh saking terkejutnya. Apa yang dia katakan?" Suara ketukan dari luar seketika memboyarkan suasana menegang di antara mereka berdua. Desah pelan Alex yang tahu arti dari ketukan itu, bahwa ada orang lain yang akan datang ke kamar ini. Sejenak dia menatap netara kehijauan gadis yang masih terpaku menatapnya itu. Kemudian Alex mendekatkan wajahnya dan cuk, dia melabuhkan kecupan kilas di kening Rika lalu berbisik, "Sampai bertemu lagi gadisku." Setelahnya Alex beranjak berdiri dan melangkah cepat keluar menuju pintu balkon, dan dia melompat dari pagar tembok balkon kamar itu. Sedangkan Rika sudah jangan ditanya lagi. Dia tampak membeku di tempat oleh saking terkejutnya dengan apa yang dia alami tadi. Sungguh gila, gumam Rika menangkup wajahnya yang amat sangat merah padam. Pintu kamar itu terbuka dan masuklah Pak Joseph dengan tangan membawa paper bag berukuran besar.
Kamu belum tidur, Hani? Tanyanya sambil berjalan mendekati ranjang. Oh, iya. Gelagap Rika mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdebar cepat. Papa bawakan pakaian ganti untuk besok. Pak Joseph meletakkan jinjingan ke atas sofa, lalu sedetik kemudian alis dia mengernyit saat melihat wajah anak gadisnya sangat merah. Hani, apa kamu demam? Dengan segera dia menempelkan telapak tangannya ke kening Rika untuk memastikan suhu tubuh yang hanya terasa hangat normal. Aku baik-baik saja kok, Pak. Kilah Rika tersenyum menutupi. Tatapan selidik Joseph masih menatap cemas. Wajahmu sangat merah, sayang. Apa ada yang sakit? Di bagian mana? Tunjukkan pada Papa. Aku beneran baik-baik saja, Pak. Aku hanya kegerahan saja. Alasan Rika tersenyum masih bersikap tenang. Bau parfum. Batin Joseph tak sengaja mencium aroma wangi maskulin yang ditinggalkan dari si Alex. Kedua bola mata dia melihat asal angin yang berhembus terasa menerpa ke permukaan kulitnya, yang seketika menciptakan senyuman di bibirnya. Baunya sangat jelas. Jadi ini sebabnya kamu membuka pintu balkon. Tapi sayang, angin malam tidak baik untuk kesehatan. Papa tutup pintunya ya. Dia berjalan menutup pintu kaca balkon yang terbuka sebagian dan menguncinya rapat-rapat. Oh iya, Pak. Habisnya udara di sini cukup panas. Cengengesan Rika berusaha menutupi hal yang terjadi tadi. Nah, sekarang tidurlah. Papa akan nyalakan AC-nya. Joseph mengambil remote AC dan menekan tombol on lalu mengatur suhu yang diinginkan. Dan Rika yang dengan patuh merebahkan tubuh dengan posisi terlentang dan selimut sebahu. Selamat malam, Pak, ucapnya lalu memejamkan mata, yang dibalas senyuman dan anggukan dari Pak Joseph. Tidak salah lagi. Sepertinya ada tikus menerobos masuk. Tidak akan ada kesempatan kedua lagi untuk si pencuri itu menerobos. Batin Joseph seraya pandangan menatap lekat pada wajah cantik anak gadisnya yang sudah lelap dalam mimpi.